Pada video yang telah kami analisis sebelumnya, pada produksi mobil hypercar milik Bugatti Chiron tentu sangat diperlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Tanpa adanya tenaga kerja, maka faktor produksi tidak dapat digunakan dengan maksimal. Adapun klasifikasi tenaga kerja menurut hubungan produk, yaitu dibagi menjadi dua, antara lain tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, selanjutnya siapa saja sih dan kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi tenaga kerja langsung dalam Bugatti Chiron? Yang pertama ada operator perakit, bertugas untuk merakit komponen atau bahan atau material pada produk agar menjadi satu kesatuan sebuah hasil produksi. Yang kedua ada operator mekanik, bertanggung jawab dalam proses membangun, merawat, hingga memperbaiki mesin menggunakan peralatan khusus. Yang ketiga ada operator produksi, yaitu bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, serta menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu Bugatti Chiron. Yang keempat ada operator pabrik, mempunyai peran sentral dalam aktivitas produksi, mulai dari mendesain pabrik hingga mengontrol operasi pabrik. Teknisi pabrik juga bertugas melakukan kajian terhadap rancangan pabrik dan mempelajari pabrik untuk masa yang akan datang guna memperlancar proses produksi. Dan yang terakhir, ada teknisi keamanan, yaitu untuk melakukan tindakan preventif keamanan dengan mengevaluasi produk dan keamanan lingkungan bekerja. Baik, berikut ada tenaga kerja tidak langsung. Jadi, tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja atau mereka yang kerjanya tidak bersentuhan langsung atau berhubungan langsung pada proses produksi. Nah, di dalam tenaga kerja tidak langsung ini ada personalia. Personalia memiliki peran penting dalam mempertahankan kualitas tenaga kerja yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Berikut ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan ini bertugas menjualkan produk kepada konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual, atau mencari informasi serta menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual. Biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ataupun jasa. Sederhananya, biaya overhead ini artinya beban tambahan atau beban lain-lain. Nah, dalam biaya overhead terbagi menjadi tiga, yaitu biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, dan biaya variabel mix. Biaya overhead tetap pada Bugatti Chiron yaitu gaji pegawai non-produksi. Berikut biaya overhead variabel pada Bugatti Chiron yaitu bonus kepada karyawan dan biaya iklan. Dan terakhir biaya variabel mix. Biaya variabel mix pada Bugatti Chiron yaitu biaya pemeliharaan. Persyaratan akuntansi terkait biaya tenaga kerja dan biaya overhead. 1. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah salah satu biaya konversi yang terdapat pada sisi biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu biaya yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi bahan yang siap jual. Selain itu, biaya tenaga kerja adalah salah satu komponen yang biaya yang paling besar dalam operasional perusahaan. Untuk itu, dikelola secara baik dan benar. Nah, berikut ini adalah contoh pencatatan. Misalnya, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Upah langsung untuk pesanan pertama sekian rupiah, upah langsung untuk pesanan yang kedua sekian rupiah, upah tidak langsung sekian X rupiah, gaji karyawan administrasi dan umum sekian X rupiah, gaji karyawan bagian pemasaran sekian X rupiah, jumlah gaji sekian X rupiah, jumlah biaya sekian X rupiah. Maka penyerapan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan adalah gaji dan upah sekian X rupiah, uang gaji dan upah sekian X rupiah. Maka pencatatan distribusi
biaya tenaga kerja. Yang pertama ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sekian X rupiah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sekian X rupiah, biaya administrasi dan umum biaya sekian X rupiah, biaya pemasaran sekian X rupiah, gaji dan upah sekian X rupiah. Maka pencatatan pembayaran gaji dan upah ada di jurnal 7, utang gaji dan upah sekian X rupiah, kas sekian X rupiah. Selain itu, pada proses produksi Bugatti Chiron ada juga biaya overhead. Apa itu biaya overhead? Biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ataupun jasa. Dengan menetapkan biaya overhead, maka perusahaan akan lebih mudah mengetahui rincian alokasi dana yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi atau jasa tersebut. Hal ini penting untuk melakukan efisiensi dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Adapun contoh pencatatannya sebagai berikut. Misal jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2022, yaitu biaya bahan bakunya sekian rupiah, biaya bahan penolongnya sekian rupiah, biaya tenaga kerjanya sekian rupiah, biaya overhead pabriknya sekian rupiah, jadi total biaya produksinya sekian rupiah. Lalu jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Januari 2022 itu masuk dalam proses itu sekian kilogram dan produk jadinya sekian kilogram. Lalu produk dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya yaitu biaya bahan bakunya sekian persen dan biaya bahan penolongnya sekian persen. Lalu biaya tenaga kerjanya sekian persen dan BOP-nya sekian persen. Lalu totalnya sekian kilogram. Untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan, misalnya biaya bahan baku dengan total biaya sekian rupiah dan unit ekuivalensi sekian dan biaya produksi persatuannya sekian. Lalu biaya bahan penolongnya sekian rupiah, lalu unit ekuivalennya sekian dan biaya produksi persatuannya sekian. Lalu biaya tenaga kerjanya sekian rupiah dan unit ekuivalensinya sekian dan biaya produksi persatuannya sekian. Lalu biaya overhead pabriknya sekian, ekuivalensinya sekian, dan biaya produksi persatuannya sekian. Nah, untuk perhitungan harga produk jadi dan persediaan produk, yaitu harga produk jadi sekian kilogram dikali dengan sekian rupiah, lalu hasilnya sekian rupiah. Untuk harga persediaan produk dalam proses, yaitu biaya bahan baku sekian persen dikali sekian rupiah dan juga dikali sekian rupiah, totalnya sekian rupiah. Lalu biaya bahan penolong sekian persen dikali sekian rupiah, lalu dikali sekian rupiah dan totalnya sekian rupiah. Lalu biaya tenaga kerja sekian persen dikali sekian, lalu dikali sekian rupiah dan hasilnya sekian rupiah. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik yaitu sekian persen dikali sekian unit, lalu dikali sekian rupiah dan totalnya sekian rupiah. Dan semua total itu dijumlahkan menjadi totalnya yaitu sekian rupiah. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan analisis yang terkait dengan video Bugatti Chiron Inside the Factory. Jadi yang akan saya analisis ini terkait dengan jurnal pencatatan biaya produksi. Jadi ada apa aja sih di jurnal pencatatan biaya produksi itu? Yang pertama ada jurnal mencatat biaya bahan baku, kemudian yang kedua ada jurnal mencatat biaya bahan penolong, kemudian yang ketiga ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, kemudian yang keempat ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, kemudian yang kelima ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, kemudian yang terakhir ada jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses. Kemudian yang pertama kita akan membahas yakni terkait dengan jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Kemudian ada akun apa aja sih di jurnal untuk mencatat biaya bahan baku itu? Yang pertama ada barang dalam proses sampai biaya bahan baku sekian X harga dalam sisi debit, kemudian ada akun persediaan bahan baku sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian yang kedua ada jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Jadi ada akun apa aja sih? Yang pertama itu ada barang dalam proses sampai biaya bahan penolong sekian X harga dalam sisi debit, kemudian ada akun persediaan bahan penolong sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian ada
jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Jadi di jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja ini ada akun apa aja sih? Yang pertama itu ada akun barang dalam proses sampai biaya tenaga kerja sekian X harga dalam sisi debit, kemudian ada gaji dan upah sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian yang keempat ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Jadi ada akun apa aja sih? Yang pertama itu ada barang dalam proses sampai BOP sekian X harga dalam sisi debit, kemudian ada akun biaya overhead pabrik sesungguhnya sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian yang kelima ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Jadi ada akun persediaan produk jadi sekian X harga dalam sisi debit, kemudian ada barang dalam proses sampai BBB sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian ada barang dalam proses sampai BBP sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian ada barang dalam proses sampai BTK sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian akun yang terakhir ada barang dalam proses sampai BOP sekian X harga dalam sisi kredit. Kemudian jurnal yang terakhir yakni jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses. Jadi ada akun apa aja sih? Yang pertama itu ada akun persediaan produk dalam proses sekian X harga dalam sisi debit, kemudian ada akun barang dalam proses sampai BBB sekian X harga dalam sisi kredit, kemudian ada akun barang dalam proses sampai BBP sekian X harga dalam sisi kredit, kemudian ada barang dalam proses sampai BTK sekian X harga dalam sisi kredit, dan akun yang terakhir yakni terkait dengan barang dalam proses sampai BOP sekian X harga dalam sisi kredit. Sekian analisis video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.